Buta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan anggotanya saya sendiri Yunirian Nurfadilah, lalu ada Muhammad Al-Bafid, lalu yang ketiga ada Renaldi Agusman Nurkolik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Al-Bafid. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ada dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang berarti dari sistem pendidikan nasional ini yaitu mencakup dari komponen-komponen dan mempunyai satu tujuan dan yaitu tujuannya demi pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Menurut Suetarno tahun 2003 ayat 2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Definisi di atas memberi penegasan bahwa pertama, usaha yang tidak terencana apalagi tidak disengaja bukanlah pendidikan. Kedua, pencipta suasana belajar dan upaya pembelajaran dan upaya membelajarkan peserta didik merupakan key konsep dari aktivitas pendidikan. Ketiga, aktivitas yang disadari dan rencanakan tersebut harus diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Keempat, aspek-aspek yang tercukup dalam potensi diri peserta didik meliputi dimensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan praktis. Sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, pengelolaan peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan dikelola secara desentralistik atau otonom merupakan salah satu tuntunan di era reformasi. Desentralisasi pendidikan berhadapan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat menurut Pilar tahun 2003 ayat 26. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Reynaldi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya, yang kedua, kurikulum atau materi ajar. Materi ajar yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi sifat-sifat integrality, holistik, kontinu, dan konsistensi, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan iptek. Karakteristik itu dapat diketahui karena terjadi keunggulan yang dan fungsional dalam bidang studi bukan secara dikotomi, di mana ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama misalnya. Karena itu, seyogianya materi ajar untuk ilmu-ilmu umum bersumber dari nilai-nilai agama dan berkembang melalui metodologi pembelajaran yang tepat.
Yang ketiga, pendekatan dan metodologi pembelajaran. Pendekatan dan metodologi pembelajaran menempatkan guru sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator murid dalam mencari dan menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Yang keempat, sumber daya manusia dalam pendidikan yang meliputi guru, karyawan, dan siswa. Sebagai guru dan karyawan, disebut juga tenaga kependidikan, hendaknya profesional agar mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi baik sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Di samping itu, guru dapat mengembangkan metodologi belajar dan bukan hanya sebagai produk belajar. Yang kelima, dana dan lingkungan sekolah. Dana yang diperlukan hendaknya mencukupi atau memadai kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Dan dalam penggunaannya jelas atau transparan, sehingga akan efektif dan efisien. Apalagi adanya sistem otonomi daerah, hendaknya dana digunakan dengan sebaik-baiknya, di mana dalam pengelolaannya secara otonom hanya berlaku dalam hal memperoleh, mengelola, dan mengembangkan, serta menjalankan kerjasama dengan berbagai agensi, baik dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Tetapi dalam membelajarkan, untuk membiayai program-program pendidikan, unit kerja, dana harus selalu in one, yaitu bersama-sama dalam sistem kebijaksanaan sekolah atau perguruan dalam mensukseskan misi, tujuan, orientasi, dan strategi sekolah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yuni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang keenam, evaluasi diri dan akreditasi. Akreditasi hendaknya dapat dilakukan oleh banyak lembaga secara independen atau otonom. Independen itu secara berdiri sendiri, baik oleh pemerintah maupun ikatan profesi atau asosiasi ahli menurut bidang-bidang keahlian. Komponen akreditasi meliputi seluruh syarat-syarat pendidikan bermutu, kecuali evaluasi diri kita sendiri dengan arah penilaian dan penataan standar yang berbeda, yaitu patokan benchmarking, terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan mutu yang terus berkembang dan asumsi atau teori pendidikan yang digunakan. Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan teori pendidikan yang demokratis dan otonom, lengkap dengan sistem kompetisi akademik, maka nilai tinggi akreditasi akan diperoleh sekolah atau perguruan tinggi yang demokratis, sesuai dengan standar mutu yang diakui oleh dunia kerja dan perkembangan iptek. Dan bukan karena sesuai tidaknya dengan aturan pemerintah yang menjadi fokus utamanya adalah mutu reputasi akademiknya. Kesimpulan, pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang penghidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya, dan kejayaan bangsa. Namun, jika pendidikan nasional tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral, norma dan aturan yang mengikat sebagai proses koreksi atas kemajuan pendidikan, serta tantangan yang datang dari dalam maupun luar, pendidikan nilai sebagai sarana untuk mengontrol, mengevaluasi yang tidak diinginkan oleh dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kehidupan dinamis dan tidak bersifat statis, menuju hakikat utama dalam pendidikan, yakni memanusiakan manusia. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.